Acu, Nochu kamu adalah harapan terakhir kami. Kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku baru saja menemukanmu. Siapa yang mencuri dana anak-anak 2 miliar itu? Ya, dia tidak mau memberitahu 2 miliar itu tentang keberadaan dana anak-anak. Dia juga bilang, kecuali ada yang bisa mengalahkannya, kalau tidak, dia tidak akan akan bicara apa-apa. Ya, aku akan main dengannya. Siapa yang izinkan kamu masuk, keluar? Sampah dari dana anak-anak, berani-beraninya kamu bicara sembarangan di hadapanku. Zhang Feng, siapa yang kasih kamu nyali? Aku senang. Apa kamu tidak sebaik yang kuinginkan? Dana anak-anak 2 miliar itu kamu tidak akan pernah tahu. Jangan banyak omong. Aku akan bertaruh denganmu, aku menang. Kamu beritahu 2 miliar itu keberadaan dana anak-anak. Kamu mau taruhan denganku? Tergantung apakah kamu punya kualifikasinya. Ada 6 angka 6. Yang 1 poin ini. Masih punya keahlian? Mau main bagaimana? Turun saja. Kalau begitu silakan, goyangkan aja dadunya. Asal kamu bisa dapat angka yang lebih kecil dari ini, anggap kamu menang. Dia sudah sedikit harus dapat poin yang lebih kecil darinya, bukannya itu konyol. Zhang Feng ini jelas-jelas tidak mau mengatakan hal yang keterlaluan. Baik. Naga di langit. Di dunia ini ternyata ada yang bisa dapat naga di langit. Kamu siapa? Kamu kalah. Nona Chu, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Zhang Feng sudah menjelaskan keberadaan semua dana anak-anak. Kami sudah menyita semua uangnya. Itu sudah cukup. Ini semua tabungan saya, sekitar 10 miliar. Kapten Zhao, tolong bantu saya menyumbangkannya secara anonim ke dana anak-anak. Nona Chu, kalau begitu, Simbol akan mewakili terima kasih kepada semua anak yang membutuhkan bantuan di Daxia. Hilang. Cingran, aku mohon sebagai kakakmu, pulanglah denganku. Waktu kecil, aku ingin punya rumah. Sayangnya tidak ada. Sekarang, aku sudah dewasa. Aku tidak butuh itu lagi. Jadi tolong pulanglah. Kamu tersesat, itu kecelakaan Cingran. Apa kamu lupa? Ibu dulu sangat menyayangimu. Ibu sebelum meninggal selalu berharap bisa menemukanmu. Apa kamu mau ibu meninggal dengan tenang? Hati-hati. Pelanggan. Oke, capek banget sayang. Baik, aku akan pulang bersamamu. Bagus sekali ibu, seandainya arwah di surga tahu, dia pasti sangat senang. Apa ini? Ini daftar ribuan teknik keluarga Chu kami. Yang paling hebat saat ini adalah Ruyan. Ruyan adalah anak angkat keluarga Chu kami, kemampuan judinya sangat bagus. Benarkah? Iya, dia bisa menggulung semua 6 dadu jadi satu titik, namanya Optimus. Di seluruh Qingzhou tidak ada orang kedua yang bisa melakukannya. Sepertinya King Zhou tidak ada ahlinya. Apa? Tidak ada. Kalau begitu aku mau angkat telepon dulu. Nona Shokuno ikutin jam. Hebat, adik, kemampuan judimu semakin meningkat. Terus berusaha di masa depan. Keluarga Chu kita bergantung padamu, si gadis kecil, paling pintar. Wah, siapa nih? Ini bukan sok-sokan sampai ke langit si adik kampung yang nggak mau pulang itu.
Hahaha, iya dong. Lihat apa? Nggak bakal tumbuh sebesar ini, belum pernah lihat rumah sebesar ini sebelumnya. Kakak Cingran kan? Senang sekali akhirnya kakak pulang sekarang. Halo. Kok baunya kayak bedak melati? Bau banget orang kampung kayak kamu nggak mandi. Mau gue bilang, kalau emang jago, jangan pulang. Terus aja sok-sokan. Cuman kakak yang polos mikir, kamu nggak mau pulang. Siapa bilang enggak? Kalau dia pulang dia tinggal di kamar mana? Tapi jangan dekat-dekat kamar gue, bau asam-asam gini bikin gue mual. Kenapa nggak tinggal di kamarku saja? Aku yang pindah lagi pula, di sini bukan rumahku. Adik ngomong apa sih? Maksudmu bukan milikmu itu gimana? Dengerin gue, semua yang di sini adalah milikmu. Jangan khawatir, nggak ada yang bisa ambil barang-barangmu. Ada orang lain yang pernah tinggal di sana. Aku nggak nyaman. Kasih aku kamar mana saja. Ternyata kamu masih sok polos ya. Aku kan nggak bilang mau tinggal di kamarmu. Kamu malah nyari gara-gara. Takut kalau aku pulang, posisimu jadi goyah, ya? Kamu pinter sini, cepat bawa dia mandi bau. Adik. Ayah gimana? Masih di luar negeri, dia sibuk, akan segera datang menemuimu. Ini. Kamu kenapa, Ruyan? Kakak Cingran berbau bedak melati. Bau bedak melati. Siap-siap menjebakku. Benar-benar berbau melati. Ide bagus. Kamu perempuan liar. Kenapa hatimu begitu jahat? Kamu mau membunuh adikku. Bunuh kamu. Kamu si imut. Beraninya kamu memukulku. Lihat saja kalau hari ini aku bunuh kamu. Kakak ketiga. Aku peringatkan kamu. Jangan sentuh aku. Oke, kamu perempuan liar. Beraninya kamu memukul orang. Aku bunuh kamu. Kakak kedua, hentikan. Kak, kamu lihat kan? Dia yang mulai duluan. Kamu tidak boleh berbuat apa-apa pada adikmu. Sudah pantaskah kalian berdua sebagai kakak beradik? Kakak, dia pasti sudah tahu kalau adik kita alergi serbuk sari melati. Sengaja menaruh bunga melati di tubuhnya. Kamu perempuan liar, belajar trik jahat selama bertahun-tahun ini. Sekalian memukul orang. Diam, pasti ada kesalahpahaman. Benar. Pasti cuma kebetulan. Tidak mungkin kakak Cingran melakukan hal seperti itu. Omong kosong kebetulan. Dia tahu adik alergi serbuk sari melati. Masih membawa barang seperti ini di tubuhnya untuk mengatakan bahwa perempuan desa ini tidak bermaksud membunuh adikku. Bunuh aku tidak percaya. Itu dia, kamu perempuan jahat. Aku tidak pantas tinggal di keluarga Chu. Pergi dari sini sekarang. Chu Feng, diam. Kamu bawa Ruyan kembali ke kamarnya untuk istirahat dulu. Kak, pertahankan perempuan jalang ini. Kamu akan menyesal. Silakan. Pergi saja. Kak, jangan salahkan kakak Cingran. Ini semua salahku. Aku yang menggantikan posisinya. Wajar kalau dia punya kebencian di hatinya. Kamu istirahat dulu. Aku tidak menaruh bedak melati di tubuhku. Percaya atau tidak? Karena aku percaya, aku akan menyelidikinya. Kakak, kamu... Akhirnya mau memanggilku kakak. Aku bisa merasakan kalau kakak adalah orang baik. Aku akan kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Oke. Kakak Cingran, enak tidak anggur ini? Aku belum pernah minum bar sebaik ini di desa sebelumnya. Tidak ada orang di rumah. Jangan pura-pura lagi. Kamu tahu apa yang salah dengan serbuk sari di tubuhmu? Kamu tahu? Kamu yang melakukannya. Tepat sekali. Tapi itu cuma pembuka saja. Biar ku beri nasihat. Beri aku nasihat, kamu punya kualifikasi. Kamu cuma anak kampung. Cuma gadis liar yang belum pernah melihat dunia. Jujur saja, aset keluarga Chu ini, dengan 1000 kemampuanku, mudah saja mendapatkannya. Benarkah? Tapi semua yang ada di keluarga Chu harus jadi milikku. Aku tak izinkan siapapun membantahku. Kakak-kakakku cuma boleh punya satu adik seperti aku. Aku tak peduli. Tapi karena kamu bilang begitu, aku tetap ingin melawanmu. Kamu cuma gadis liar dari kampung berani membantahku, benar-benar tak tahu diri saranku, cepat-cepat pergi dari keluarga Chu. Kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan? Kalau tidak, aku akan membuatmu tak punya apa-apa. Hidup lebih buruk dari mati. Hei, kenapa tak percaya? Sayang kecil. Ya, kita lihat saja nanti.
Adik keempat, ini kasino kita. Ayo pasang besar atau kecil, pasang dan pergi. Bunga di bar bayar-bayar. Qingzhou adalah kota landau. Keluarga-keluarga besar pada dasarnya bergerak di industri landau. Keluarga Chu punya 2 kasino. Kakak, kenapa kamu ngobrol sama gadis liar ini? Jangan-jangan nanti kamu mau dia ikut urus kasino? Iya, dia cuma gadis liar dari desa. Aku rasa dia bahkan belum pernah pegang kartu. Kalau dia yang urus kasino, kurang dari 3 hari, bisa habis semua. Diam, kamu bilang begitu tentang saudarimu sendiri. Kakak kedua dan kakak ketiga, jangan khawatir. Nanti, aku bisa ajari kakak Cingran 1000 trik. Dan aku juga akan bantu dia mengelola semua urusan keluarga Chu. Dia sudah punya bagian, aku berbeda, aku cuman orang luar. Semua urusan keluarga Chu itu hasil jerih payah kami. Apa hubungannya dengan dia? Adik kamu, jangan bilang orang luar. Kami punya bagian dari keluarga Chu ini. Selalu ada kamu. Suan muda tertua sedang tidak baik. Kasino kedatangan Seribu Master hari ini. $100 sudah menang 8 juta dari kasino kita. Terus menang, kasino nggak kuat. Jagoan macam apa yang begitu hebat? Kamu sudah cari tahu asal-usulnya? Masih dicek. Nggak guna. Bawa kami itu ke sana. Ya. Beli dan tinggalkan. Silakan pasang taruhan. Cantik ya? Kayaknya kamu harus minta ke bos kamu. Buka limit merah. Main kayak gini. Bosen banget. Abang langsung pasang leopard, itu odds 36. Ini gila abang sudah menang 9 kali berturut-turut aku sama dia. Pada gila semua leopard kok bisa bagus banget. Wild Girl, aku lihat kalau kali ini kalah, kita harus bayar 4 juta. Aku tebak, kamu belum pernah lihat uang sebanyak itu seumur hidup. Konyol masa sih? Uang yang pernah aku lihat lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Beraninya kamu menghambur-hamburkan? Kalau nggak tahu, aku kira kamu dewa judi. Oke, lihat baik-baik. Ayo, cantik. Ini bukan uang kamu yang hilang. Takut apa? Buka. Buka. Aku yang ambil. Tuan muda sulung. Aku yang nyetir. Boleh kan? Wah, ini anak sulung keluarga Chu. Boleh saja. Mau apa aja. Tunggu dulu. Kau. Sekarang sudah bisa dibuka. Leopard. Ya. Leopard, ya. Aku mengenalmu, kau adalah Wang Qing, tangan kilat dari Provinsi Timur. Wang Qing si tangan kilat. Di belakangnya adalah keluarga Liu yang terkenal di Landau. Kenapa dia bermasalah dengan kita? Aduh, ini sulit. Kakak kedua dan kakak ketiga, jangan khawatir. Ada aku dan kakak Cingran di sini. Apa gunanya gadis liar ini? Ya benar, kita hanya akan kalah lebih parah. Pada akhirnya, aku hanya bisa mengandalkanmu, adik. Keluarga Chumu, apakah masih ada yang bisa kalian mainkan? Jika tidak, kurasa aku akan segera bangkrut. Segera lunas. Kenapa takut kalah dari kakak kami? Tangan kilat ini punya tenaga. Kakak, aku takut tidak tahan. Tangan kilat, kau di tempat taruhan kami. Sudah menang lebih dari 10 juta koin. Ini untuk menghormatimu. Kau pergi. Bagaimana? Begitulah katanya. Seolah-olah kau memberikannya padaku, aku menang sendiri. Begitulah, mau kami pergi sangat sederhana. Kau, Tuan Chu, di luar kasino, beri kami 3 kali sujud di depan umum dan sebut dirimu sampah. Itu dia. Jangan keterlaluan. Kau mencari mati. Tangan kilat keluarga Chu kami sepertinya tidak punya dendam padamu. Kenapa repot-repot begitu agresif? Ikut senang, oke? Jadi kau tidak memberi muka pada keluarga Chu kami. Saudaraku baru saja berkata,
kecuali kau bersujud di depan umum di luar kasino. Akui bahwa kau tidak berguna. Kalau tidak usah bicara. Kurang ajar. Kalau begitu, maka keluargaku Chu hari ini akan menemanimu bertaruh nyawa. Cueku. Hanya mengandalkan sampah keluarga Chu seperti kalian. Kalian pantas bertaruh denganku. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Sombongnya. Sombong? Mungkin. Aku memang sombong hari ini. Mau apa kalian? Tidak puas, ayo bertaruh denganku. Kalau begitu, jangan banyak omong. Ayo, bagaimana caranya bertaruh? Di wilayahmu. Kalian yang tentukan. Bertaruh apa saja boleh. Teknik melempar dadu Ruyan yang terbaik. Baik, sederhana saja. Lempar dadu. Taruhannya berapa? Menang atau kalah? Aduh, Curuyan cuma bisa lempar tiang langit. Pasti petir lebih hebat. Kakak, biar aku saja. Minggir, kamu ini anak liar. Mau ikut campur apa? Kembali, mau mencelakakan kita semua. Adik keempat, permainan di sini terlalu dalam. Kamu tidak paham. Diam saja dan lihat. Kakak Cingran, jangan khawatir. Lemparan dadu ini adalah kekuatan keluarga Chu. Pasti bisa mengalahkannya. Oke, kekuatannya, lempar dadunya. Kalau aku kalah, semua chipku kuserahkan, lalu aku pergi. Kalau kalian kalah, kasino ini jadi milik kami. Kenapa kalau kalah? Kalian tidak perlu bayar apa-apa. Kami kalah, kami bayar satu kasino. Kalian juga bisa bertaruh pelan-pelan, hanya butuh waktu sedikit lebih lama. Kami tidak peduli. Kamu mana bisa begitu? Baik. Jangan khawatir, Kak, aku siap. Ruyan, semuanya tergantung padamu. Kakak, aku bisa menanganinya. Wang Qing, lihat baik-baik. Hari ini, aku akan mengajarimu jadi orang baik. Oh dek, kan kulihat. Total ada 6 dadu. Kita tidak bertaruh besar atau kecil. Siapa yang punya ide kecil? Siapa yang menang? Berani tidak? Akan ku temani sampai akhir. Oke, kamu lihat saja. Oke. Ruyan bagus. Optimus mungkin tidak menang. Diam, kamu gadis liar. Gak bisa ngapa-ngapain. Masih aja ngomong sembarangan. Kenapa kamu gak datang? Gak apa-apa kalau emang gak mampu. Selalu aja iri sama adik. Percaya atau enggak? Oke, udah, berhenti bertengkar. Optimus Wang Qing, kamu kalah. Kamu nggak nyangka kita punya ide lebih banyak dari siapapun, tapi siapa yang punya ide lebih sedikit? Aku kalah? Ya iyalah, 6 dadu poinnya cuma 1. Ada yang lebih kecil dari ini? Kamu masih keluarga Landau, belum pernah lihat dunia. 1 poin itu hebat. Akan ku tunjukkan apa itu legend. Transposisi. Waspada terus, 0 poin kamu kalah. Masa sih? Kamu kalah. Cepat selesaikan prosedur serah terima kasinonya. Kamu ngapain? Kasino ini adalah nyawa keluarga Chu kita. Kalau sampai hilang, keluarga Chu kita bisa bangkrut, Kak. Iya, kalau ayah tahu kita kalahin kasino, ayah pasti bakal marah besar nanti. Harus gimana, Kak? Kak? Kamu ngapain? Harus gimana? Tuan Chu, kamu ngomong. Mau ingkar janji? Tuan Chu,
Mau main lagi? Maksudmu apa? Bukannya kamu juga punya kasino? Emangnya kamu mau habisin semuanya? Kamu nggak mau, jangan dipaksa. Wang Qing ini keterlaluan banget. Ini maksudnya mau maksa aku. Baik, aku terima tantanganmu. Kakak dan Perdana Menteri jangan masuk. 4. Kakak yang ukur. Silakan, main apa? Aku bebas, kamu yang pilih. Wang Qing terlalu tinggi nilainya. Makin rumit, makin kecil peluang kita menang. Baiklah, kalau gitu poker. Ambil satu kartu masing-masing, bandingin nilainya. As sekop yang terbesar. Gimana? Enggak suka apa-apa, terserah kamu. Tapi kita taruhan, membosankan kalau cuma gitu. Atau gimana kalau kita tambah taruhannya? Taruhan apa? Kalau aku kalah, kasinomu dan semua chipnya ku kembalikan. Sekalian popotong satu jari tengah dan sujud minta maaf ke kamu. Kalau aku yang kalah? Hah, Tuan Chu, kalau kamu kalah ya sudah pasti potong jari tengah juga. Kasih kami 3 kali sujud. Gimana Tuan Chu? Berani terima tantangan ini? Gimana hasilnya, Guru Chu? Beranikah kau mengambilnya? Kalian keterlaluan. Kakak jangan janji sama mereka. Iya, Kak. Baik. Aku yang ambil. Baik. Berani sekali. Ayo kita mulai. Yang paling kubenci dalam hidup ini adalah bertaruh nyawa. Kenapa jadi begini? Potong kartunya. Gerakan gelap cencang. Tekniknya cepat sekali. Memang pantas disebut tangan kilat. Guru Chu, aku sangat mengagumi keberanianmu. Berani sekali kau saingi. Aku main poker. Aku sudah tak sabar melihatmu sujud di hadapanku. Mengibas-ngibaskan ekor seperti anjing. Itu pun anjing liar. Kalian keterlaluan. Kakak, biar aku saja. Tidak, kumohon. Kau yang tuan rumah, aku kasih duluan. Kau yang ambil pertama. Baik. Kakak tidak bisa ambil yang ini. Ambil yang ini. Apa cewek ini jagoan? Pergi sana, kartu sendiri aja nggak tahu ngomong apa sih di sini. Mau biarin kakak kalah? Kamu tahu apa sih? Kakak percaya sama aku. Ambil yang ini. Qingran tidak tahu ilmu kartu. Masa iya aku dengerin dia? Adik keempat, jangan ikut campur. Kakak tahu. Kalau kau nggak mau yang ini, aku yang ambil, ya? Kau malah pilih kartu ini, mau ku beritahu. Chu Qingran itu cewek kampungan. Kartu aja belum pernah pegang. Kalian kalah. Kukira kau hebat sekali. Benarkah? Permisi. Aseko. Chu Yun Xiao, engkau kalah? Masa sih? Aku ingat jelas, seharusnya aku dapat kartu sekop. Kenapa bisa begini? Kok kamu tahu itu kartu skop? Kalian berdua curang bareng ya? Kamu kenapa sih? Aku kasih kamu pilih yang ini. Kamu nggak dengerin aku. Tuan Chu, kamu kalah. Seperti yang disepakati, kedua kasino keluarga Chu jadi milikku. Dan potong jari tengahmu, lalu sujud kepada kami bertiga. Mustahil. Kok bisa? Penggigit jari. Kasino itu jadi milikmu. Tapi kamu nggak perlu memotong jari tengah kakakku, kan? Jadi orang itu jangan keterlaluan. Sampai jumpa. Jadi, maksud Tuan Chu apa?
nggak mau mengakui kekalahan. Maksudmu begitu? Aku... Kalau memang begitu maksudnya, maka aku harus cari tua-tua Song dari keluarga Song di Qingzhou untuk jadi penengah. Apa aturan di Landau nggak ada gunanya? Seluruh Qingzhou nggak mau ikut aturan Landau. Wah, kalau urusan ini jadi besar, bisa merusak reputasi seluruh Qingzhou di Landau. Tuan Song pasti nggak akan membiarkan ini terjadi. Kak, habislah kita, kakak. Udah, berantem mulu. Aku potong jari tengahku. Kakak, tunggu dulu. Adik keempat, lepaskan. Kamu nggak bisa bantu kakak. Ini aturan Landau. Chu Qingran, kamu cuma bisa bikin masalah, bisa apa lagi? Pergi sana, nggak malunya. Kakak, kita nggak kalah taruhan tadi. Kalau kamu bilang nggak sah ya nggak sah. Kamu pikir kamu siapa? Aku bilang nggak sah. Di dek kartu tadi, 1 kartu 3 wajik hilang. Menurut aturan Landau, permainan tadi nggak sah. Ada kartu 3 wajik yang hilang? Bagus, jadi nggak sah. Ternyata Wang Qing yang curang, mencuri kartu. Jadi aku ingatnya salah. Qingran bisa milih kartu asekop, bisa tahu kalau kartu 3 wajik hilang. Apa dia benar-benar master 1000 keahlian? Sekarang, aku yakin kamu. Bertaruh denganku, kamu juga pantas menerimanya. Benar, Chu Qingran. Kamu cuma gadis liar dari desa. Hak apa yang kamu punya? Kakak dan adik perempuan sama-sama kalah darinya. Kamu mau bertaruh dengannya? Pergi sana. Kamu masih pikir kita belum cukup sengsara? Benar-benar 2 orang bodoh. Aku masih belum bisa melihatnya. Qingran adalah master di antara para master. Kalian berdua, diam. Kakak, dia akan membunuh kita. Sudah kukatakan diam, menjauh. Kakak, kalau kakak memanjakan gadis liar ini seperti ini, kakak pasti akan menyesal. Kakak Qingran, kali ini keluarga kita bergantung padamu. Chu Qingran, biarkan saja kamu. Nanti aku lihat bagaimana kamu mempermalukan diri. Aku akan tanya, berani tidak kamu bertaruh denganku? Hahaha, hei, gadis berambut kuning ini masih gila. Berani menanyakan kakak kami berani bertaruh atau tidak? Waktu kakakku main kartu, gadis kecil, kamu masih main lumpur di kampung. Hahaha. Masih pakai celana terbuka. Jangan ngomong sembarangan. Mau bertaruh atau tidak? Gadis kecil kamu gila. Oke. Katakan, kamu mau bertaruh bagaimana? Kamu bisa bertaruh apa saja yang kamu mau. Kalau aku kalah, kasino ini jadi milikmu. Kalau aku menang, kasino ini dikembalikan dan semua chip dibayar lunas. Oke, senang. Kenapa? Kenapa kamu jadikan kasino terakhir kami sebagai taruhan? Sebagai taruhannya, Chu Qingran, aku tidak setuju dengan itu. Aku juga tidak setuju. Kamu ini perempuan, ini kan omong kosong. Diam, kalau bukan karena Qingran, kasino yang tersisa sudah habis. Sekarang aku beri wewenang pada Qingran untuk berjudi. Kakak. Diam, ayah tidak ada di sini. Aku yang berkuasa di rumah ini. Kakak, berjudi seperti ini tidak ada gunanya. Bagaimana kalau kita tambahkan sedikit undian? Oke, kalau begitu tambahkan undian. Berani nona kecil? Tidak masalah. Baiklah, kalau aku menang, kamu akan tidur denganku selama 1 bulan. Tidak mungkin. Boleh, tapi kalau kamu kalah, berlutut di depan kasino selama sehari semalam. Katakan pada pelanggan yang datang dan pergi. Apa akibatnya kalau berani buat masalah di kasino keluarga Chu kami? Oke. Ayo kita lakukan. Qingran, kamu benar-benar tidak apa-apa. Jangan khawatir, Kak. Apa latar belakang nona kecil ini? Aku punya beberapa ronde lagi. Lihat kenyataannya. Sekarang aturannya berubah. Menang 3 kali. Di game pertama, kita lanjutkan ambil kartu untuk bandingkan besar kecilnya. Oke. Potong kartu. Aku duluan. Chu Qingran, kamu akan kalah. Asekop, kamu kalah. Kupikir kamu memang jagoan, ternyata segitu levelnya. Bang, kan sudah kubilang aku nggak bisa percaya dia. Sekarang jadi begini. Kasino terakhir kita juga habis. Ini semua salahmu perempuan. Kamu yang bikin aku hancur. Kakak Qingran nggak sengaja kok. Kakak kedua, kakak ketiga, jangan salahin dia. Dia pasti juga merasa bersalah. Qingran. 8 hati. Barusan cewek ini masih galak-galaknya. Kupikir dia memang jago.
ternyata cuman segini. Apa aku nggak bilang dari tadi? Kami nggak komplot sama dia, oke? Jangan-jangan. Apa kamu punya dendam sama keluarga Chu? Hahaha. Siapa bilang aku kalah? Apa kamu bodoh? Orang itu kartunya Skop. Kamu kartunya 8 hati. Kalau bukan kamu yang kalah, siapa lagi? Ini bukan negaramu, aku nggak bisa main-main sama kamu. Kamu tahu nggak? Diam. Kamu yang kalah. Karena kamu nyontek. Bilang gua nyontek, segitu levelmu. Nyontek itu harus ada buktinya. Buktinya mana? Bukti. Kartu kami bagian belakangnya emas. Kalau punyamu? Bukti. Bagian belakang kartu kami emas. Bagaimana dengan punyamu? Omong kosong. Oke, aku akan biarkan kamu mati yakin. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Aku tidak lihat Wang Qing curang. Lagi, dia punya kartu Skop yang kuat. Apalagi yang perlu dibayar? Qingran. Mungkinkah itu hantu Chu Qingran? Menurut aturan Landau, yang ketahuan dari 1000 orang dinyatakan kalah. Kamulah yang berantakan, mulah yang curang. Bercanda. Kalau aku curang, aku akan bantu diri sendiri. Kenapa bantu kamu? Kamu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku tidak paham apa yang kamu omongin. Oke, aku kalah di game ini. Lagi. Oke. Di game kedua, aku akan taruhan denganmu untuk mengocok dadu. Yang poinnya paling sedikit menang. Gak apa-apa. Qingran tidak mau. Dia jago banget ngocok dadu. Berani, Chu Qingran. Jangan khawatir, Kak. Udahan omong kosongnya. Ayo mulai. Trik Xia adalah berubah bentuk, hanya sedikit yang bisa dilakukan di seluruh Landau. Gadis kecil, kamu kalah. Gadis bodoh ini, kamu tahu dia bisa lempar dadu dapat 0 poin. Kenapa kamu masih adu dadu sama dia? Kamu maksudmu apa? Kemarilah. Kamu bercanda? Kalau nggak datang, tutup mulut baumu. Hei, kamu pergi. Mengerti. Kakak, lihat dia. Diam. Kakak Qingran, ayo, kamu pasti bisa. Jangan-jangan dia juga bisa ubah bayangan? Pergi sana. Anak kecil mengaku kalah saja cepat-cepat. Jangan buang-buang waktu semua orang di sini. Naga di langit. Aku 0, kamu juga 0. Kenapa aku yang kalah? Di dunia ini, masih ada orang yang benar-benar bisa goyangkan naga di langit. Nggak mungkin. Masa sih? Gadis mati ini asalnya dari mana? Bukannya dia dari desa? Itu serai. Kita masih ada ronde ketiga, ayo lagi. Cewek ini mungkin dia punya skill. Bahkan jika kita kalah di game berikutnya, itu juga seri. Ayo kita lihat. Aku selalu merasa ada yang aneh. Kamu terlalu banyak mikir. Jelas dan tidak ceroboh. Dia serius. Tidak masalah. Dia mau taruhan apa? Aku yang temani. Ayo. Game ketiga taruhan apa? Game ketiga kita taruhan tangkap dadu. Total 18 dadu. Dilempar ke udara oleh bandar. Hanya boleh ditangkap dengan 1 tangan. Terakhir, telapak tangan dibentangkan. Lihat siapa yang poinnya paling banyak. Qingran, jangan. Dia terkenal dengan tangan kilatnya. Kamu tidak bisa menang darinya. Iya, Kak Qingran. Jangan lupakan saja. Ayo kita taruhan yang lain. Ya sudah begitu. Kenapa kamu selalu pilih yang kamu jago? Ya taruhan tangkap dadu saja. Kalau tidak berani, mengaku kalah saja. Betul.
Kamu setuju? Taruhan apa saja? Mau ingkar janji? Cingran, jangan terpancing oleh mereka. Benar. Oke, itu lebih baik daripada tangkap dadu. Oke. Hari ini akan kuperlihatkan padamu kekuatan tangan kilap. Jangan banyak omong, cepat bandingkan. Sudah kubilang jangan main judi. Ambil dadunya. Nah, dapat. Kita kalah lagi. Diam, Kingran. Ya apa-apa. Mu sudah berusaha cukup keras. Kita masih ada kesempatan. Ya, Kingran. Kamu sudah bekerja keras. Siapa bilang aku kalah? Kenapa kamu tidak kalah? Apa kamu bodoh? Aku sudah lihat. Dia hampir saja mengambil semua dadu. Mau menang apa? Ya, Kingran. Sebenarnya gagal sekali bukan masalah besar. Aku punya pendapat, giliranmu. Kak, buka. Kita habisi dia. Buka, bro. Kita habisi dia. Masa sih? Wahahaha. Nggak ada satupun. Hahaha. Kita berhasil. Kok bisa? Cingran, ini. Lightning Hand, kamu kalah. Ayo, upper chopper. Aturan Landau, mau mengakui kekalahan. Kamu bilang, siapa kamu? Kamu nggak perlu tahu siapa aku. Satu-satunya hal yang harus kamu lakukan sekarang adalah mau mengakui kekalahan. Oke, kami mengakui kekalahan hari ini. Kami kembalikan kasino dan semua chipnya. Selain itu, aku akan ganti rugi 10 juta. Ini akhir dari masalah ini. Gimana? Kamu mikirnya enak banget. Itu mustahil. Oke, kami setuju. Ruyan. Kakak, di belakang mereka ada keluarga Liu. Jangan terlalu dalam menyinggung. Ini, Cingran, menurutmu gimana? Kayaknya nggak sesederhana itu. Aku tunggu dan lihat saja. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Selain ganti rugi lebih dari 10 juta, kalian bertiga juga harus minta maaf pada kami atas kesalahan kalian. Oke, maaf. Kami salah. Uangnya akan kukirim dalam 3 hari. Pergilah. Gadis busuk. Gunung hijau tak berubah. Air hijau mengalir. Masalah ini. Katakan satu kata lagi dan tinggalkan jarimu. Kita akan bertemu lagi. Ayo kita pergi. Adik keempat, berkat kamu hari ini, aku tak menyangka kemampuanmu sehebat ini. Kakak, kamu baik-baik saja. Mengapa kalian berdua tidak datang dan minta maaf pada Cingran? Maaf. Oh, well. Cingran, kakak kedua dan ketigamu, mereka hanya belum terbiasa dengan kedatanganmu. Mereka punya niat baik, kalian akan lama bersama di masa depan. Cukup tahu saja. Oke. Cu Cingran, nanti akan kukatakan pada kakak kedua dan ketiga. Jam tanganku dicuri. Kali ini aku tak akan merusak reputasimu. Ramuan apa yang kamu buat? Kakak dan Kingran mencuri jam tanganku. Kamu lihat, dia. Kalau dia suka, aku bisa memberikannya langsung padanya. Aku tak menyangka dia mencurinya. Benarkah? Ya, tentu saja benar. Kak, lihat. Bukti sudah ada di tanganku. Maksudmu si kakak keempat itu pencuri? Aku juga tidak percaya. Tapi kenyataannya sudah di depan mata. Kakak Kingran, mungkin karena dulu dia sering menderita di luar. Makanya dia punya kebiasaan buruk seperti ini. Kakak, kamu. Aku kasih tahu ya, aku sudah curiga padamu. Sejak hari pertama Kingran datang, bubuk melati di tubuhnya. Kamu sengaja menaburkannya. Kamu memfitnahnya kan? Kak, aku tidak mengerti maksudmu. Tidak mengerti ya? Kalau begitu, ini apa? Ini. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu punya foto ini? Sejak kamu membela Wang Jing, aku sudah curiga padamu. Setelah itu, kamu malah pergi menemui Wang Jing lagi. Benar kan? Kakak. Diam, jangan panggil aku kakak lagi. Keluarga Chu kami sudah memperlakukanmu dengan baik. Kamu malah bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan keluarga kami. Kamu lebih buruk dari binatang. Sepertinya, apapun yang kukatakan sudah tidak ada gunanya. Benar, kan? Akhirnya berhenti berpura-pura, ya. Sekarang kamu sudah tahu. Tidak perlu lagi berpura-pura. Terus terang saja, Wang Jing itu kupanggil. Tujuannya agar saat sang tua tidak ada,
Keluargamu jadi bangkrut. Sayang, keluarga Chu kami bangkrut, apa untungnya buatmu? Semuanya baik-baik saja. Tapi kamu malah memanggil Chu Qingran pulang. Kalau begitu, aku terpaksa menceritakan semua rahasia keluarga Chu lebih awal. Semua sudah di tangan, lalu biarkan kamu tinggal di rumahku supaya aku bisa mengusir Chu Qingran dari rumah. Kamu? Kakak, kalau begitu, kamu tetaplah kakak baikku. Benar kan? Tapi kenapa kamu harus begitu pintar? Kalau kamu bodoh seperti kakak kedua dan ketiga, tidakkah kamu bisa jadi kakak yang penurut? Sudahlah, Curuyan. Bicara banyak tidak ada gunanya. Keluarga Chu kita tidak bisa menoleransimu lagi kamu. Kakak kamu mengusirku hanya karena seorang Chu Qingran. Hubungan kita selama bertahun-tahun, kamu usir aku pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan Qingran. Ini semua salahmu. Kenapa tidak ada hubungannya? Semua karena dia. Ini dia, ini adalah rasa hormat terbesar yang bisa kuberikan padamu. Apa kamu harus memaksaku untuk memanggil polisi? Apa yang kamu dan Wang Qing lakukan sekali? Kakak aku sangat menyukaimu, sangat mencintaimu. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Kamu ternyata. Aku tidak bisa mendapatkannya. Kalau begitu hanya hancurkan kakak, jangan salahkan aku. Kakak kamu yang membuatku melakukan ini. Kakak. Kakak, Adik keempat, kakak keempat. apa kabar? Kakak keempat. Kakak, jangan nakut-nakuti aku ya. Itu binatang Curuyan. Dia berkomplot dengan Lightning. Dia mau merebut harta keluarga kita. Kakak, diam dulu. Aku antar kakak ke rumah sakit. Qingran, kamu dengarkan aku. Kakak tidak bisa. Maaf, membuatmu kaget begitu baru pulang. Kakak tolong lindungi keluarga kita, lindungi. Ayah? Kakak. Chu Qingran, kamu ngapain? Kenapa kamu bunuh kakak? Kakak. Kakak. Tadi pagi masih baik-baik saja. Kenapa jadi begini? Itu dia. Dia yang bunuh kakakku. Tadi waktu aku masuk, aku lihat dia lagi bertengkar sama kakaknya Chu Qingran. Kenapa kamu bunuh kakak? Dasar kurang ajar, berani-beraninya kamu bunuh kakakku. Aku bunuh kamu. Dasar kurang ajar. Kamu bunuh kakakku, berani-beraninya kamu pukul aku? Pembunuh aku mau lapor polisi, Dasar kurang ajar. Apa kakak memperlakukanmu tidak baik? Pertama berkomplot dengan Lightning Hand. Lalu bunuh kakak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sayang, memangnya kamu pikir aku ini Chu Qingran? Patung tanah liat, bisa-bisanya aku membiarkan kamu menghina dan memfitnahku? Kamu yang bunuh kakak. Hari ini, aku datang pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tolong. Sayangku, kenapa kamu sampai tega menyerang Ruyan? Ayo semuanya. Tuan Muda K2, Tuan Muda K3. Serahkan padaku, tangkap dia untukku. Sampah. Kamu tidak suka difitnah, kamu suka main belakang, silakan. Kamu pikir Nona ini akan membela diri? Karena kamu bilang kakak dibunuh olehku. Terus bagaimana kalau memang aku yang bunuh? Nona Ben tidak pernah butuh penjelasan untuk membunuh orang Curuyan. Matilah kau. Sudah cukup. Belum cukup. Jangan main-main. Chu Qingran, kamu gila. Aku suruh kamu berhenti sekarang. Karena kalian semua bilang kakak dibunuh olehku, maka hari ini aku akan bunuh kalian semua. Curuyan, kamu bisa kabur? Chu Qingran, sudah kukatakan untuk berhenti. Kamu dengar itu? Bagaimana keluarga Chu kami sampai membuatmu marah? Kamu mau melakukan ini padaku? Apa kalian ini manusia? Jangan main-main. Bermain-main. Mau dibawa kemana ini? Bukannya kamu suka pamer kepintaran? Silakan saja. Mari kita lihat apakah ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Berhenti. Ayah Chu Qingran membunuh kakaknya. Sekarang, dia ingin membunuhku lagi. Ayah Chu Qingran, dia sudah gila. Maaf, Yun Xiao. Ayah kakak sudah meninggal. Mereka semua dibunuh oleh Chu Qingran. Jadi apa yang sebenarnya terjadi?
Ayah, semua ini perbuatan Chu Qingran. Ayah harus balas dendam untuk kakak. Qingran, Aku tidak membunuh kakak, dia yang melakukannya. Kamu boleh percaya. Kalau tidak percaya, meskipun aku malas menjelaskan. Chu Qingran, kamu kejam sekali. Baiklah, kamu Chu Qingran masih memfitnah Ruyan kami. Kamu lebih buruk dari binatang. Benar. diam. Kamu bilang Qingran membunuh Yun Xiao. Apa kamu melihatnya dengan matamu sendiri? Tapi Ruyan dia melihatnya sendiri. Lalu Qingran juga bilang, Ruyan yang membunuh Yun Xiao. Kenapa kamu hanya percaya pada Ruyan? Ayah, dia tidak percaya Curuyan. Tapi Ayah tidak percaya padaku. Yang satu adalah anak kandungku sendiri, yang satu lagi adalah anak angkatku. Bagaimanapun, mereka semua adalah keluarga. Mengapa aku harus percaya hanya pada cerita satu pihak darimu? Apa sebenarnya kebenarannya? Biarkan fakta yang berbicara. Aku tidak mau menjelaskan lebih banyak lagi. Dia langsung membunuh Curuyan, si brengsek itu. Membalas dendam untuk kakak laki-laki. Sekarang ayah bersedia untuk bertindak adil, maka ayah lakukan saja seperti yang ayah katakan. Semuanya berdasarkan fakta. Kebenarannya adalah kamu yang membunuh kakak laki-laki. Kamu yang berkolusi dengan Lightning Hand duluan. Kemudian, ketahuan oleh kakak laki-laki. Jadi kamu ingin membunuhnya. Benar-benar orang jahat. Kakak Qingran, aku tidak terlalu terlambat kan? Astaga, dia ternyata Song Yang. Song Yang adalah orang terkaya di Qingzhou. Cucu dari Tuan Song, dia ternyata kenal Qingran. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Muda Song, mengapa Anda ada di sini? Aku kesini karena kakak Qingran memintaku menyelidiki soal kolusi antara Curuyan dan Lightning Hand. Tak disangka, benar-benar ketahuan. Adik, kami sangat mempercayaimu. Kamu malah berkolusi dengan orang luar untuk menyakiti kami. Apakah kamu masih manusia? Curuyan, apakah kamu benar-benar lebih buruk dari babi atau anjing? Kamu juga membunuh kakak laki-laki, benar kan? Sayang, kamu... Chu Qingran. Awalnya aku pikir kamu cuma gadis desa. Tak kusangka, aku benar-benar meremehkanmu. Kenapa begitu? Sudah tidak tahan lagi. Bilang kenapa kau membunuh abang? Karena dia pantas mati. Siapa yang menyuruhnya menyelidikiku diam-diam? Siapa yang membiarkannya menemukan kebenaran? Siapa yang menyuruhnya mengusirku? Kalau dia sebodoh kakak kedua dan ketiga, aku tidak akan membunuhnya. Curuyan, ternyata abang benar-benar dibunuh olehmu. Dasar binatang kau. Lebih buruk dari binatang. Kau bajingan. Keluarga Chu memberimu makan dan minum. Memperlakukanmu seperti anak perempuan sendiri. Kau merasa bersalah di mana? Memperlakukanku seperti anak perempuan sendiri? Lalu kenapa kau membawanya kembali? Lalu aku melakukannya untukmu. Kau bahkan tidak menginginkan anak perempuanmu sendiri? Logika omong kosong macam apa ini? Ayah, apa yang kau bicarakan dengannya? Cepat tangkap dia. Bawa dia ke kantor keamanan publik. Ayo, tangkap dia untukku. Cuma beberapa sampah yang mencoba menangkapku. Bagaimana kau bisa punya ilmu bela diri yang begitu hebat? Tidak terbayangkan. Kakak laki-lakiku Zhao Jun sudah menemukanku. 1000 ilmu bela diriku diajarkan oleh kakakku. Alasan mengapa aku tinggal di sini selama bertahun-tahun, semua karena abangku. Abang adalah pria favoritku. Tidak bisa mendapatkannya. Aku akan menghancurkan. Kau tahu apa yang sebenarnya kau bicarakan? Kau mencari kematian. Iblis, kau adalah iblis. Binatang. Tangkap. Cuma sampah-sampah ini mau menjatuhkanku juga. Aku mau pergi. Tak ada yang bisa tinggalkan aku di sini. Kamu juga tidak bisa. Benarkah? Chu Qingran, aku cuma tidak mau ketahuan. Kamu pikir aku takut sama kamu? Kamu itu siapa? Benarkah? Biar saja. Kamu yang memaksaku. Kemampuan ini, itu belum cukup. Aku tidak menyangka Qingran sekuat itu. Sepertinya kita salah menilai Qingran sebelumnya. Kamu kejam. Mau kabur? Kak, tolong aku. Berani-beraninya mengganggu keluarga Zhao, kamu sengaja cari gara-gara ya? Zhao Jun dari Beizhou.
dia kok ada di sini? Zhao Jun, dia hebat ya. Dia terkenal kejam di Landau, kemampuan berjudinya juga luar biasa. Kak, akhirnya kamu datang? Mau datangnya telat lagi, Chu Qingran ini mau bunuh aku. Dasar cewek berani-beraninya mukulin adikku. Sujud. Chu Qingran, bukannya ilmu bela dirimu jago? Aku pikir kamu hebat. Ternyata senjata kami lebih cepat. Aku suruh kamu sujud, kamu nggak ngerti bahasa manusia, iya? Aku hitung sampai 3. Kalau memang nggak sujud, aku bunuh semua orang ini. 1, 2. Apa Zhao Jun mau bunuh gua juga, Gaga? Siapa rupanya ini kan Song yang dari keluarga Song, kamu mau nggak ku bunuh, pergi sana, minggir. Chu Qingran itu kakak sulungku. Kalau kamu berani sentuh dia, berarti kamu nggak mau akur dengan keluarga Song. Jangan bawa-bawa nama keluarga Song. Adikku aja berani kamu ganggu. Hari ini kamu harus mati Tuhan, turun tangan pun nggak bisa hentikan aku. Dasar anak kecil, mending kamu minggir, nanti kamu ikut mati. Aku yang menyuruhmu berlutut. Kamu masih belum paham? Jangan keterlaluan. Berhenti, diam. Qingran adalah putriku. Datanglah ke sini. Datang ke kamu, bangkai-bangkai tua. Kamu itu siapa? Aku membesarkanmu sia-sia. Curuyan, apa kamu masih manusia? Ayahku bilang apa? Dia juga sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Aku akan bilang sekali lagi. Lutut. Sudahlah. Aku benar-benar meremehkanmu. Serang bersama. Konyol, cuma modal senjata rusak, mau pamer di depan nona ini. Aku benar-benar meremehkanmu. Serang. Mundur semua. Qingran, kamu harus hati-hati. Tangan tanpa bayangan. Berpakaian seperti dewa perang, sebenarnya dewa wabah. Chu Qingran cepat menyerah dan ditangkap. Kalau tidak, aku membunuh orang tua ini. Gadis kecil, aku akui kamu sangat jago bertarung, tapi kamu tetap kalah. Chu Qingran, jangan coba melawan. Lihat, ini kartumu. Ayo pergi. Masih, senjata kami lebih cepat. Hina. Diam bocah kakak, cepat tangkap King Sinran jika dia berani melawan bunuh Song yang ini. Kakak yang baik. Aku membuatmu gila. Beraninya kamu melawan balik. Chu Qingran, kamu ingat Song yang dibunuh olehmu. Bunuh jika aku mengedipkan mata hari ini memohon ampun. Bahkan jika kau menang, Curuyan akan menang. Si imut ini, jangan main-main sesuai aturan biasa. Mau saingan sama aku ya? Kau pikir aku benar-benar tidak berani membunuhnya? Aku sangat yakin kau berani membunuhnya. Tapi kau pikir aku akan menyerah dan menunggu kau membunuh kami semua? Ya, aku dibunuh oleh kalian bersama hari ini. Lebih baik biarkan Kak Qingran balas dendam untuk kami. Curuyan, kau anggap aku bodoh. Kau masih terlalu menganggap dirimu hebat. Kau berani sentuh orang yang kusayangi hari ini. Aku akan mati bersamamu. Tidak akan mati. Hidup cuma beberapa dekade singkat. Kau main-main apa? Kurasa ini gila. Beraninya kau mengancamku. Kau juga tidak kencing. Aku punya banyak orang. Kurasa kau sendirian tidak bisa mengancamku. Aku bisa menghancurkan kalian semua sendirian. Aku bilang. Tepat. Kalau kau bisa mengalahkan kakak keempatku, ngapain repot-repot menangkap kami sebagai ancaman? Kurang ajar. Chu Qingran, berlututlah untukku.
Atau aku bunuh dia? Tembak dia. Kalau kau tidak berani menembak, kau pengecut. Kau... Song Yang, kalau kau mati hari ini, aku janji padamu. Aku pasti akan balas dendam untukmu di masa depan. Oke. Kamu, Kak Kingran, aku akan mati di sini hari ini. Aku juga rela. Tembak dia. Benar-benar mau cabut pisau dari pantat, buka matamu. Aku tidak percaya, aku punya banyak sandera di tanganku. Aku tidak bisa menghadapimu, Chu Qingran. Ayo, Ruyan, aku akan hitung sampai 3. 3 karakter bunyi jatuh. Kalau dia menolak berlutut, bunuh Song Yang untukku. Dua. 3. Tidak. Tembak dia. Nona sudah tak mau hidup lagi, berhenti hidup. Siapa yang kamu ancam? Banyak omong. Aku sudah tak tahan. Tembak dia, tembak dia. Berhenti. Siapa? Siapa yang berani sentuh cucuku? Si tua ini hancurkan seluruh keluarganya. Kakek. Jangan main-main, paling-paling semua mati. Lepaskan Song Yang. Kami takkan melepaskannya. Qingran, ada apa? Seperti yang Bapak lihat, maaf Pak. Aku libatkan Song Yang. Kakek, ini bukan salah Kak Kingran. Beizhou Zhaojun. Kalian berdua punya dendam? Kami bukan datang untuk Bapak. Cuma kebetulan saja libatkan cucu Bapak. Semua anak Jianghu. Urusan Jianghu. Selesaikan dengan cara Jianghu. Tak peduli seberapa buntu keadaannya, lebih baik si tua ini jadi penengah. Pembawa damai. Damai macam apa? Sederhana saja. Kamu sudah menyandera orang, kami biarkan kamu pergi. Mulai hari ini, bagaimana kamu menyelesaikannya? Permusuhan ini, si tua ini tidak akan ikut campur. Tidak mungkin. Apa maumu? Apa yang akan kamu lakukan? Tadi kamu cuma mau mati. Saat kamu dalam posisi lemah, kamu ingin mati. Aku bisa lihat tekadmu. Tapi sekarang situasinya sudah berubah. Kamu masih mau mati? Tergantung Tuan Song setuju atau tidak. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan bawa Song Yang sekarang, Chu Feng, Chu Fei. Begitu aku sudah aman, baru akan kubebaskan mereka. Itu mustahil. Baik, kalau begitu kita terjang habis-habisan. Baik, kalau begitu habis-habisan. Tidak boleh. Sudah kubilang tadi, Tuan Song ada di sini. Bukan urusanmu untuk tahu. Kamu yang menyandera orang. Tidak mungkin. Si tua ini bisa jamin kamu bisa pergi dengan selamat. Hidup dan mati tidak ada yang bisa menjaminnya. Aku tidak percaya kamu masih bisa menerjang habis-habisan memaksa si tua ini. Si tua ini tidak bisa mengorbankan seorang cucu. Sepertinya kita tidak bisa berunding. Hari ini jangan harap bisa membawa siapapun pergi, aku bilang. Kalau tidak bisa berunding, ya sudah. Baik. Baiklah, Ki. Karena kedua belah pihak tidak setuju dengan rencanaku, maka si tua ini punya ide lain. Bagaimana menurutmu? Ide apa? Coba ceritakan. Selesaikan perbedaan dengan aturan Landau. Kamu yang bertaruh. Kalau kamu menang, bawa Songran pergi. Chu Feng, Chu Fei. Kalau kami menang, kamu pergi. Si tua ini tetap menjamin. Dalam hari ini, Chu Qingran tidak akan menyulitkanmu lagi. Orang tua itu masih menjamin hari ini juga Chu Qingran tidak akan menyusahkanmu lagi. Nah, yang ini. Tidak apa-apa. Kak Chu Qingran Qianchu ini sangat hebat. Jangan remehkan. Oke, bertaruh. Ya aku yang punya suara terakhir soal mau taruhan apa. Qingran kamu. Baik. Oke. Kalau begitu mari kita buat batasannya. Silakan. Mari kita bertaruh 3 game, 2 kemenangan dari 3 set. Kami kirimkan 3 orang, kamu juga bisa kirimkan 3 orang. Licik sekali orang ini, aku tahu. Aku tidak bisa menyusun 3 master. Terlalu merepotkan, aku bisa sendiri. Qingran,
Ayah, jangan khawatir, Cingran sangat kuat. Tapi, begitukah katamu, kalau kalah jangan bilang tidak adil. Game pertama dengar dadu. Kami akan mendengarkan poin dadumu, kamu dengarkan poin dadu kami. Poin siapa yang salah, yang kalah. Tembak bersamaan, mengerti? Siapapun yang salah tebak jumlah angkanya kalah. Lempar bersamaan, paham? Paham. Paham. Ayo mulai. Kamu nggak dapat satu angka pun. 3 orang ngebully 1 orang. Cingran memalukan banget. Ini, selama Cingran bisa nebak angka mereka dengan benar, bahkan kalau seri, kita masih ada kesempatan. Ayo, tebak. Aku punya angka berapa? Kamu 6 angka 4. Kamu hebat. Kamu 5 angka 6. Lempar lagi. Kakak Cingran hebat. Kamu 4 angka 6. Cingran, ini salah. Totalnya kan ada 16 dadu. Kamu kelewat 1. Ini pasti kalah. 4 kakak beradik ini masa bisa salah? Nggak mungkin salah. Kukira kamu emang jago beneran. Hahaha. Dan seterusnya. Tanganmu tidak jujur. Aku bukakan untukmu. Benar 4. tapi masih ada 1 dadu lagi. Kemana perginya? Sepertinya permainan ini berakhir seri. Masih ada dadu lainnya. Kak Jun, aku sindak tahu. Oke. Permainan ini seri. Siapa yang bilang? Aku ingat kamu sepertinya bilang tadi, aku tidak pesan. Maksudmu apa? Maaf, aku punya 1 dadu. Jadi aku punya setidaknya 1 poin. Sepertinya aku tidak pesan. Tebakan salah. Apa yang terjadi? Kapan dia mencuri dadu? Kakak Cingran, kamu hebat. Luar biasa. Nona Cingran memenangkan permainan ini. Katakan, bagaimana caramu melakukannya, bagaimana? Tidak ada komentar. Oke, ronde kedua main ceki. Oke. Ayo, mulai. Aku akan lempar kartunya langsung ke udara. Semua ambil pada waktu yang sama. Masing-masing cuma boleh ambil 3 kartu. Terus, kita langsung bandingin nilainya sama kalian. Ini namanya nindas orang jujur ya. Walaupun kita dapat 3 kartu as, kalian tinggal suruh 1 orang ambil kartu campuran 235. Kita tetap kalah. Iya betul, kalian bertiga nindas 1 orang. Walaupun Cingran itu dewa, dia nggak mungkin menang permainan ini. Zhao Jun, kamu licik sekali. Sekarang Cingran bisa kalah. Cingran, bukannya kamu bilang tadi mau main judi ya main judi aja. Aku yang pegang kendali. Ayo mulai. Oke, mantap. Ambil kartunya. Dia beneran mau ambil 3 kartu as. Aku harus ambil kartu campuran 8, 2, 3, 5. Cingran, kamu punya 3 kartu as. 3 kartu as. Itu juga bukan yang terbesar. Beneran? Aku dapat kartu macan. 3 king. Kalau kamu bukan dapat 3 kartu, maka kamu akan kalah sama aku. Kalau kamu dapat 3 kartu, tapi Wang Qing dapat kartu campuran 2, 3, 5, kamu tetap kalah. Jadi, aku tetap kalah. Bagus. Cingran baik-baik saja, kita masih punya 1 permainan lagi. Tidak tahu malu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak tahu, mungkin kakak Cingran punya cara lain.
Tapi sekuat apapun Kingran, itu satu orang melawan 3 orang. Bagaimanapun, tetap tidak ada jalan keluar. Ini situasi yang sulit diatasi. Aku memang kartu 3. Kamu kalah. 2-3-5. Flash. Flash. Ini flash. Aku tidak menyangka. Flash 235 lebih besar dari 3 as. Bagaimana mungkin? Aku jelas dapat kartu bunga campuran 235. Kok bisa jadi flash 235? Kamu curang. Apa yang kamu lakukan? Kak Jun, aku juga tidak tahu. Aku jelas dapat bunga campuran. Siapa sangka jadi flash? Round ini Kingran menang. Zhao Jun, kamu kalah. Artinya, kita diselamatkan. Aku tahu kakak Kingran tak terkalahkan. Aku tidak bisa membayangkan keluarga Cumu ternyata punya ahli seperti ini. Jangan banyak omong. Bersedia mengakui kekalahan. Lepaskan dia. Kamu bisa melepaskan. Bisa kamu jelasin gimana caranya? Gimana? Apa? Bagaimana? Kenapa kartu campuran Wang Qing bisa jadi flash? Dia tidak mungkin salah. Potong. Sangat sederhana. Saat dia hampir mengambil 5 wajik, aku dengan cepat memberinya 5 hati. Kamu menyuruhku mengambil kartu as itu untuk mencegahku mengambil 235 juga. Benar. Bagus. Keren, aku yakin. Ayo kita mulai. Curuyan. Kau membunuh saudaraku, aku akan membalasmu cepat atau lambat. Kau tunggu aku. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu. Tapi jangan buat aku menunggu terlalu lama. Ngomong-ngomong, aku beritahu kamu sebuah rahasia. Apa? Ibumu. Aku baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulakukan. Jadi aku langsung mendorongnya turun tangga. Apa? Ibu juga dibunuh olehmu? Kau benar-benar binatang. Curuyan, kau benar-benar lebih buruk dari babi atau anjing. Sia-sia orang tuaku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kau ternyata... Dosa apa yang telah dilakukan keluarga Cuku. Aku membesarkan iblis sepertimu. Ayo kita mulai. Ayo kak. Ayah, kakak kedua. Kakak ketiga. Aku memutuskan untuk menangkap Curuyan, membawanya ke pengadilan. Ibu dan kakak tidak boleh mati sia-sia. Kingran, apa yang akan kamu lakukan? Kingran, kami mendukungmu. Oke. Kak Kingran. Kak Kingran, aku sudah menemukan keberadaan Curuyan. Aku perkenalkan kalian semua. Ini Kepala Biro Zhao dari kantor polisi di Jing. Kepala Biro Zhao. Ini Nona Chu Kingran yang pernah kuceritakan padamu. Halo Nona Chu. Halo. Nona Chu, sebelum pembicaraan dimulai, aku punya beberapa keraguan. Kuharap kamu bisa membantuku menjawabnya. Silakan katakan. Aku tahu Nona Chu sangat hebat, tapi sepertinya kamu selalu hidup sederhana. Kenapa begitu? Dan uang yang kamu menangkan juga semuanya disumbangkan ke UNICEF. Aku tidak belajar berjudi. Untuk apa? Untuk anti judi, menyelamatkan beberapa penjudi yang masih bisa diselamatkan, dan melakukan sesuatu untuk UNICEF. Judi adalah sumber segala kejahatan. 10 taruhan, 10 tipu daya. Hal yang paling kubenci dalam hidupku adalah judi. Kakak Kingran hebat. Ini namanya berjudi untuk melawan kekerasan. Kuhargai. Aku juga memutuskan untuk menutup kasino, keluar dari Landau. Baik, ide yang bagus. Kepala Biro Zhao, kedatanganmu hari ini? Aku datang hari ini untuk meminta bantuanmu atas nama Difu melakukan satu hal untuk negara kita. Silakan katakan. Selama aku bisa, tidak akan menolak. Saat ini Chu Ruyan dan Zhao Jun bersembunyi di luar negeri, di Hotel Shinto di kawasan utara. Hotel ini bagaimana?
Mereka menandatangani konvensi internasional dengan berbagai negara. Tidak ada yang boleh menggunakan kekerasan saat memasuki hotel. Tidak boleh masuk dengan paksa. Pemilik Hotel Shinto adalah anggota keluarga kerajaan kawasan utara Seita dan kemampuannya juga sangat lihai. Zhao Jun pernah membantunya sekali sebelumnya, jadi kali ini mereka juga menampung Zhao Jun dan yang lainnya. Pemilik Hotel Shinto ini, aku punya biochip di tanganku. Ini adalah penelitian tentang pesawat tempur generasi ke-7. Kami sangat membantu. Jadi kami ingin kamu bertarung dengan pemilik hotel itu. Kalau dia kalah, kamu bisa minta sesuatu untuk mengambil biochip dan untuk kembali ke Chu Ruyan dan Zhao Jun. Tapi Direktur Zhao kalau dia nggak mau kasih gimana? Kalau dia lebih milih bayar dengan nyawanya. Nggak mungkin. Soalnya dia itu orang yang serakah, akan hidup dan takut mati. Direktur Zhao, aku ada 2 pertanyaan. Pertama, gimana kalau dia nggak mau bertarung denganku? Kedua, kalau dia kalah, tapi dia curang. Pertanyaan pertama, nggak usah kamu khawatirin. Pertanyaan kedua, dia nggak berani curang. Begitu dia curang, konvensi internasional yang dia tanda tangani akan batal. Lalu kita bisa masuk dengan paksa. Cucingran, aku bisa lihat kamu di mana-mana. Nggak ada yang boleh pakai kekerasan di Hotel Shinto Cucingran. Aku berdiri tepat di depanmu. Berani nggak kamu bunuh aku? Curuyan, jangan terlalu sombong. Kamu pergi sana. Ayo, bunuh aku kalau kamu mampu. Untuk kakakmu balas dendam untuk ibumu. Kenapa bisa begitu? Jangan berani-berani. Cucingran, kalau aku jadi kamu, bahkan mati pun, harus balas dendam atas kematian ibumu. Bau sampah kalau dia diberi 100 nyali sekalipun, dia tidak akan berani melakukannya. Itu melanggar konvensi kalau dilakukan di Hotel Shinto. Nanti, semua negara akan menuntut pertanggungjawaban Xiaguo. Tanggung jawab ini, bahkan dia, mati pun 100 kali tidak akan sanggup menanggungnya. Bosen banget mengganggu waktuku bersama adik kecil. Ayo kita minum. Tunggu sebentar. Kenapa kamu mau melakukannya? Kalau kamu benar-benar melakukannya hari ini, bahkan kalau tahu kamu punya kemampuan, kalau tidak, kamu pengecut. Kakak Cingran, dia sedang memancing emosimu. Begitu kita mulai, kamu akan diusir dari hotel. Jangan khawatir, aku tidak bodoh. Kamu pikir dengan bersembunyi di Hotel Shinto, kamu bisa tenang-tenang saja? Ngomong apa sih? Kalau berani, diam saja. Diam saja. Aku tidak akan melakukannya. Tapi aku kesini hari ini untuk membawamu pergi. Hanya kamu sendiri. Betul, hanya aku sendiri. Karena aku kesini hari ini untuk bertarung dengan kepala arena Hotel Shinto. Wah, kayaknya kamu sudah gila. Mau bertarung dengan kepala arena. Sombong apalagi? Tidak ada yang berani bertaruh dengan tuan pengadilan. Jangan bilang kamu tidak bisa menang. Bahkan jika kamu bisa menang, kamu tidak pantas bertaruh dengan tuan pengadilan. Ya, aku ingin bertaruh dengan tuan pengadilan. Kecuali kamu tidak punya aset 300 miliar. Tapi aku jual keluarga Chu dan Songmu, asetnya cuma 100 miliar. Yang terpenting, bukan cuma 300 miliar, kamu juga butuh surat dari Difu. Mustahil Difu akan memberimu surat sertifikat. Oh, benarkah dia hampir aku ketakutan oleh wanita ini? Ku dengar ada yang mau bertaruh dengan nyawaku. Kak, ini wanitanya. Dia sangat jahat, ngoceh, mulutmu penuh kereta. Aku cuman tidak menganggapmu serius. Kamu Edward Chu Cingran. Tepat sekali. Zhao Jun dan Chu Ruyan punya dendam padamu kan? Ya. Kalau begitu cari mereka. Nyawamu ada apa denganku? Tuan Pavilion, jika Anda bersedia mengusir mereka dari hotel, aku bisa tidak membuat masalah untuk Tuan Pengadilan. Kamu pantas juga mengganggu Tuan Pengadilan. Kurasa kamu benar-benar menganggap dirimu tinggi. Gadis kecil, nada suaramu benar-benar tidak kusukai. Dan aku benci ketika orang bertaruh denganku. Jadi akan kuberi kamu kesempatan. Sekarang, segera berbalik dan minggir. Aku tidak akan pergi sampai tujuanku tercapai. Baik, bagus sekali. Bunuh. Tuan, Anda tidak perlu menakut-nakuti saya.
Jika Anda membunuh saya di sini hari ini, pada saat itu konvensi Hotel Shinto bubar. Bagus. Dasar boneka, beranilah. Tapi Anda ingin berjudi dengan saya tidak menerima. Tidak, Anda harus menerima. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa Tuan Pengadilan harus menerima? Tuan Pengadilan harus menerima. Karena kita bertemu. Ketika pemilik pengadilan mendirikan hotel itu tahun itu, syarat-syarat perjudian. Mengapa Anda benar-benar memiliki aset 300 miliar? Bahkan jika Anda memiliki 300 miliar, Anda juga tidak mungkin memiliki surat dari Difu. Kemisi surat bukti yang kami miliki. $300 miliar dari itu didanai pemerintah. Jaminan yang sangat terpercaya. Kalian bahas bukti secara Difu. Saya sekarang mengikuti aturan Hotel Shinto, membuat taruhan formal kepada Tuan Pengadilan. Anak boneka, kamu sedang mencari mati. Apakah kamu mengerti? Nona, kamu sedang cari mati. Mengerti? Benarkah? Selama ini, total 8 orang sudah bertaruh nyawa denganku. Mereka semua adalah dewa 1000 seni. Bahkan mantan dewa judi wilayah selatan juga mati di tanganku. Kamu pikir kamu lebih hebat dari mereka? Kakak Cingran. Jangan khawatir. Kalau begitu, Tuan Pengadilan seharusnya senang. Karena aku mengirimkan uang untukmu. Uangku sudah hampir habis. Lagi pula, taruhan waktu itu cuma tren sesaat. Sayangnya itu sudah tertulis dalam konvensi. Sekarang aku tidak bisa mengubahnya. Tuan Pengadilan, asalkan Tuan bersedia mengusir Curuyan dan yang lainnya, kami belum tentu ingin bertaruh denganmu. Kakak. Zhao Jun, tenang saja. Tinggal saja di sini. Kalau sampai tersebar, hotelku bahkan tidak bisa melindungi 2 orang saja. Apakah Hotel Shinto masih perlu terus ada? Kamu? Nona, aku benar-benar tidak ingin melihatmu yang masih muda mati di tanganku. Aku memberimu kesempatan terakhir. Tarik kembali undangan taruhan nyawamu. Ayo. Sama sekali tidak mungkin. Karena Tuan Pengadilan tidak mau mengusir mereka berdua, maka jangan banyak bicara. Terima undangan taruhan nyawaku. Oke. Karena kamu bersikeras mati, akan kukabulkan keinginanmu. Chu Qingran, kamu mati. Chu Qingran, tahukah kamu kenapa pemilik pengadilan selalu tak terkalahkan? Seluruh hotel Shinto ini, semua taruhannya tergantung pemilik pengadilan. Kamu pikir kamu tak terkalahkan? Kamu pikir kamu menang dari pemilik pengadilan? Polos amat. Maksudmu apa? Tuan Song maksudnya dia bisa bertaruh apa saja yang dia mau, belum tentu berjudi. Bagaimana kalau dia mau bertaruh bintang di langit? Apa itu juga boleh? Tidak juga. Taruhannya harus dalam batas wajar. Kalau tidak masuk akal, kami berhak menolak. Banyak omong. Tanda tangani taruhan nyawa. Tanda tangani. Boneka kecil, aku ingatkan untuk terakhir kalinya. Begitu kontrak ditandatangani, kamu tidak bisa mundur. Cingra. Lihat pacar kecilmu itu, dia takut terjadi sesuatu padamu. Kamu masih muda, tidak tahu arti kematian yang sebenarnya bagi seseorang. Pertama, dia bukan pacarku. Kedua, aku tahu arti kematian. Seperti aku tak pernah lahir. Semua makna diterbangkan angin. Sebenarnya, aku sangat takut mati. Kalau begitu, karena kamu takut mati, lalu kenapa cari mati? Karena kamu takut mati, lalu kenapa cari mati? Karena selalu ada hal yang lebih penting daripada kematian. Oke, kontrak sudah ditetapkan. Hari ini kita akan berpisah hidup dan mati. Silakan. Kak, menurutmu Tuan Pengadilan akan kalah? Jangan khawatir, Tuan Pengadilan tidak akan kalah. Bahkan jika pengadilan kalah, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau begitu, coba tebak setelah Tuan Pengadilan kalah. Apa dia akan menawarkan untuk menukar nyawa kita dengan nyawanya? Apa Chu Qingran akan menerimanya? Ini taruhan dengan nyawa kita.
Apa kamu bodoh? Masa iya dia bertaruh dengan nyawanya? Menurut aturan Shinto Hotel bertaruh 3 babak. 2 menang cara bertaruh, aku yang tentukan. Saya harus mengingatkan Anda, Tuan Taruhan Anda harus masuk akal. Tenang saja. Kakak Cingran, semangat, aku percaya kamu bisa. Ayo mulai. Oke, ambil kartu pertama. Kartu-kartunya jatuh ke lantai. Sebutkan jumlah kartu di lantai dalam 10 detik. Hitungan mundur dimulai. 10, 9, 8. Totalnya 138 kartu. Aku bilang 139. Anak muda, kau bilang aku curang, suruh orangmu hitung kartu di lantai. ...138 tidak mungkin salah. King Ran, kita menang di game ini. Pergi dari sini. Jangan khawatir, Tuan, dia tidak akan kalah. Benar 138. Cingran, kita berhasil. Kau kalah. Benarkah? Permisi, sepertinya kau melewatkan 1. Wahahaha, tidakkah kau pikir ini bab 139? Wahahaha. Hina. Tuan pengadilan menang. Tuan pengadilan menang. Wah, kakak hebat, aku kagum. Aku bicara soal menghitung kartu yang ada di lantai. Ini kartu yang ada di tanah. Ya, Jadi aku tidak melanggar aturan, benar? benar. Kamu kalah di game pertama. Rela mengakui kekalahan. Oke, senang. Bajingan ini, aku sudah taruh kartu di sepatu. Mustahil aku menang di game ini. Pengacara Liu, kalau dia selalu berlaku brengsek seperti ini di setiap game, terus bagaimana kamu menang taruhan ini? Pendekatan Tuan Pengadilan memang masuk akal. Tuan Pengadilan, ada rumor di dunia persilatan bahwa kamu adalah seorang pahlawan jagoan. Bagaimana bisa kamu begitu hina? Berani pakai kemampuan aslimu? Adu dengan kakakku Cingran. Dia yang mau bertaruh denganku. Tentu saja aku mau bertaruh untuk menang. Nah, ajari kamu pelajaran hidup. Hidup itu soal menang atau kalah. Hidup lebih penting dari segalanya. Kamu. Ayo mulai game kedua. Oke, game kedua, tebak tangan. Tebak jari. Tebak jari, ini judi macam apa? Chu Cingran, tebak berapa jari yang kumiliki? Cuma 10 jari, coba tebak. Dia yang bicara atas namamu? Tidak. Waktumu 1 menit, katakan jawabannya. Cingran, pasti ada triknya, dia punya 10 jari. Kamu mau tebak apa? Tanya-tanya aja. Mungkin Tuan pengadilan sedang mempermalukan dirinya sendiri. Dan jawabannya adalah 10. Hei, pertanyaan sederhana banget, nggak bisa jawab. Cucingran, cuman segini kemampuanmu. Pertanyaan sederhana banget. Kalau salah jawab, artinya kamu harus kehilangan 300 miliar. Kamu harus kehilangan nyawa. Hahaha. Waktunya hampir habis. 3, 2. 9 jari. Hah, dia salah jawab pertanyaan sederhana banget. Tuan, dia kalah. Kita bisa singkirkan dia. Kak, aku minta izin untuk menghabisi cewek ini sendiri. Cingran. Kamu yakin? Aku punya 9 jari. Aku bisa kasih kamu kesempatan untuk ubah jawabanmu. Tidak usah, 9. Ini menyangkut nyawamu. Anak ganteng, kamu yakin gak mau ngobrol sama dia? Kak Cingran. Jangan misterius-misteriusan. Ayo, kita cari tahu. Aku baru pertama kali lihat ada orang yang buru-buru cari mati. Kamu kalah. Tuan pengadilan, bisa tolong selamatkan nyawa Kak Cingran? Apapun itu, kita bisa negosiasi. Chu Cingran, aku sudah kasih kamu kesempatan. Sayang sekali, kamu gak menghargainya. Dulu kamu aktif di meja judi 10 tahun yang lalu tiba-tiba menghilang. Kalau aku nggak salah, pasti kamu kalah main poker. Jari tengahmu dipotong. Jadi jari tengahmu itu palsu. Omong kosong, kamu yang ngawur. Kamu bisa saja menyangkal. Tapi setelah kamu bunuh aku, Siago akan minta untuk periksa jarimu. Begitu ketahuan curang, perjanjian Hotel Shinto akan batal. Kami akan serbu hotel dan tangkap kamu. Kamu nakut-nakutin siapa? Oke, tebakanmu benar. Aku memang cuma punya 9 jari. Kakak Cingran, kita nggak perlu mati lagi. Tapi jangan senang dulu, karena kamu cuma nebak jariku dengan benar.
Kalau aku juga nebak jarimu dengan benar, paling-paling seri. Kamu licik? Bang, cewek sialan ini kemampuannya sangat hebat. Artinya dia nggak punya jari palsu. Maka jawaban yang benar harusnya 10 jari. Aku tebak kamu punya 10 jari. Kamu yakin? Dan main perang psikologis denganku. Anak muda, kamu masih terlalu hijau. Aku yakin kamu punya 10 jari. Sayang sekali, tebakanmu salah. Aku cuma punya 9 jari. Kakak Cingran. Oke, kamu anak muda cukup kejam. Oke, aku anggap kamu menang di game ini. Jadi, mari kita mulai permainan ketiga. Oke, permainan ketiga, mudah saja. Aku akan menuliskannya di selembar kardus. Tuliskan sebuah angka Arab. Angka ini dari 1 sampai 100. Setelah selesai menulis, aku akan menyerahkannya kepada pengacara Liu yang datang bersamamu. Jika kamu menebak angkanya dengan benar, berarti kamu memenangkan taruhannya. Tapi kalau tebakanmu salah, itu artinya permainan taruhan hari ini, kamu kalah. Tidak, aku tidak setuju. Itu sama sekali tidak masuk akal. Aku tidak setuju dengan itu, Biel. Itu memang tidak masuk akal. Tuan ini tidak diperbolehkan. Oke. Kamu bingung. Bagaimana mungkin kamu bisa menebak? Kamu yakin? Aku cukup yakin. Baiklah, senang. Nona Chu Cingran, ini bukan hanya tentang kepentinganmu sendiri. Ini juga mewakili kepentingan negara kita. Taruhan yang begitu konyol. Bagaimana bisa kamu setuju begitu saja? Ya, kamu tidak bisa main-main dengan nyawamu sendiri. Hei, jangan bicara sembarangan. Dia sudah setuju. Perkataan seorang pria sulit ditarik kembali. Kak Cingran bukan pria sejati, dia perempuan. Anak nakal, pergi sana. Kak, cepat mulai judinya. Nona Chu, kehilangan nyawa itu hal sepele. Tapi kau, bagaimana aku menjelaskan ini pada Difu setelah pulang ke Tiongkok? Permainan ini tidak sah, aku tidak setuju. Pengacara Liu tidak boleh membukanya lebih dulu. Kalau tidak, meski kau kalah, hahaha. Chu Cingran, tak kusangka kau begitu sombong. Bodoh sekali. Sepertinya kau tidak bisa untuk ibumu, membalaskan dendam kakakmu, dan mempertaruhkan nyawamu sendiri. Diam. Kau yang harus diam, bocah. Setelah aku bunuh Chu Cingran, kau harus membuka matamu lebar-lebar untuk melihat jelas. Chu Cingran, aku tidak tahu di alam baka nanti, akankah ibumu dan kakakmu mati dengan tenang? Hahaha. Chu Cingran, tebak jawabanmu. Seharusnya 7. Tidakkah kau lihat aku menulis? Astaga, tapi sepertinya aku memalsukannya. Hahaha. Tebaklah. Bagaimanapun, masih ada peluang 1% untuk menebak dengan benar. Jika aku tidak salah, angka yang kau tulis adalah 18. Angka yang kamu tulis adalah 18. Tidak mungkin, mustahil. Kamu curang ya? Maksudmu apa? Tidak bisa menebak dengan benar, kita menang? Tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu jahat? Peluang 1%. Dia berhasil menebaknya. Ini 18. Benar-benar 18, Kak Cingran. Kita berhasil, kita menang, oke. Oke. Oh, begitu. Kita berhasil. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia seorang peri? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kamu kalah. Tepat sekali, aku kalah. Tapi kamu harus kirim ke berita. Bagaimana kamu menebaknya? Sangat sederhana. Kamu kira aku cuma datang cari kamu hari ini? Tapi sebenarnya, orang-orangku sudah masuk hotel 3 hari yang lalu. Sayang, mau nikah sama aku? Oke, aku janji padamu. Tidak apa-apa. Tanggal 18 bulan ini ulang tahunku, sekaligus hari keberuntunganku. Ayo kita makan malam bersama saat itu. Oke. Mereka selalu di sisimu, memberi kamu petunjuk angka 18. Untuk momen kritis, membuat kamu memilih angka 18. Konyol, meski begitu, bagaimana kamu bisa menebak duluan kalau aku akan pilih taruhan ini? Dulu kamu sering berjudi seperti ini, membunuh 2 master yang berjudi denganmu. Di hatimu, taruhan ini tak terkalahkan. Jadi aku yakin kamu pasti akan pilih taruhan ini. Ya, aku kalah. Aku mengakui. Sekarang aku kasih kamu 2 pilihan.
Pertama, bunuh dirimu sendiri. Kedua, aku punya beberapa syarat. Kamu lakukan itu. Aku akan kembalikan hidupmu. Bebaskan. Wah, Tuan Ketua. Jangan janji apa-apa padanya. Kita bisa langsung bunuh dia. Diam, tangkap mereka. Jangan coba lari. Hei, kakak tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Sudah selesai. Enbuado berakhir. Pertama, bantu aku mengawal Curuyan dan yang lain kembali ke Xia. Kedua, serahkan biochip itu. Biochip. Jadi, kamu masih di sini untuk benda ini? Tepat sekali. Baik, aku janji padamu. Silakan kalau begitu. Hahaha. Hei, Kak, jangan pergi, Kak. Hei, Chu Qingran, jangan terlalu sombong. Curuyan, aku bilang aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja hukum Xia yang menghukummu. Hei, Chu Qingran, tolong lepaskan kami ya. Aku bisa memberimu banyak uang. Uang bisa memuaskanmu. Itu tidak mungkin. Qingran, kamu hebat banget, kakak kedua bangga padamu. Untungnya aku punya kamu, adik. Kalau nggak ada kamu, pasti Curuyan itu selalu lolos terus. Qingran ayah bangga padamu. Ayah, kakak-kakak ketiga, ini yang harus aku lakukan. Hei Qingran, apa hubungan kamu dengan Song Yang? Asalkan Kak Qingran mau menikah, aku akan segera menikah. Kamu mikir apa sih? Anak kecil ayah, kami teman baik. Ini. Jangan khawatir, aku nggak akan menyerah. Aku nggak percaya aku nggak akan pernah dapat hatimu, Kak Qingran. Jangan buang waktumu untuk aku. Enggak. Menurut ayah, aku mau jalan-jalan sebentar. Keluar negeri? Cuma di dalam negeri. Hei, bukannya kamu cuma butuh teman pendamping? Gimana kalau aku yang... Enggak. Kamu biarin aku pergi, ya ampun. Qingran, kamu juga sudah besar, ayah nggak bisa mengatur apa yang mau kamu lakukan. Semangat kerja. Aku suka kamu, semangat. Untungnya bagus. Cantik numpang dong. Kenapa kamu kayak perekat anjing? Nggak bisa lepas. Kak Qingran, selama kamu nggak cari pasangan sehari pun, nggak menikah sehari pun, aku nggak akan menyerah pada kamu. Aku akan selalu ikutin kamu. Kakak, aku nggak suka anak anjing. Kalau gitu kamu nggak tahu betapa baiknya abangmu. Ayo. Jangan bilang, anak anjing masih punya beberapa kelebihan. Hei Kak Qingran, kamu bilang ada begitu banyak master di dunia ini. Kenapa hanya kamu yang bisa jadi Dewa Seribu Seni? Sangat sederhana. Kebanyakan master 1000 keterampilan cari uang dengan 1000 cara. Dan aku belajar 1000 keterampilan bukan untuk cari uang, asalkan hatinya benar. Kamu bisa melakukannya tanpa nafsu. Lihat perubahan dengan keadaan pikiran yang jernih. Begitu ya? Bagaimana dengan 1000 keterampilan rendahan? Itu 1000 kartu. 1000 teknik Zhongshui adalah perang psikologis menghafal kartu. Jadi apa itu 1000 keterampilan tingkat tinggi? 1000 keterampilan. 1000 keterampilan tingkat tinggi. Ini tentang melangkah satu persatu. Ini matematika, statistik, probabilitas. Banyak pengetahuan yang terlibat. Ini terlalu rumit. Bagaimanapun, aku sudah tahu. Kakak Qingranku, dia adalah Dewa 1000 terbaik dan terhebat di dunia. Hei, hei. Ini kunci mobilku. Aku taruh semuanya. Hahaha. Kamu yakin? Buka aku 3 as. Aku tidak percaya kamu masih bisa mengalahkanku. Permisi. Aku bunga yang berantakan. Kau curang. Kalah ya kalah. Kau bohong padaku. Kau curang. Gulung. Ketemu langsung tendang. Bikin onar lagi. Ketemu langsung tendang. Kenapa nggak bisa mikir kalau umurmu nggak muda lagi? Jangan ganggu aku. Biarin aku mati. Bukannya cuma kalah uang, masalah besar apa sih?
Kau tahu apa? Aku nabung 2 tahun. 250.000 hilang semua. Mobilku juga hilang. Aku sama sekali nggak punya muka pulang. Istriku masih nunggu uangku buat beli obat. Anak-anakku masih nunggu uangku buat sekolah. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Kasih kesempatan lagi, masih mau taruhan? Kalau kau kasih aku kesempatan lagi, aku pasti nggak bakal main judi lagi. Kalau main lagi, sumpah aku bukan manusia. Serius. Tapi ngomong gitu sekarang buat apa? Bawa aku ke orang-orang itu, aku mau bantu kamu menangin uangmu kembali. Kamu? Lupakan saja, jangan ikut campur. Ngapain banyak bacot, tuntun jalan. Oke, kalau kalah jangan salahin aku. Santai aja. Adekku King Ran belum pernah kalah tuntun jalan. Aku datang. Ini sepupuku, dia mau main judi sama kalian. Selamat ucap datang. Mau main apa? Main cuma Golden Flower aja. Aku buru-buru, main 1 ronde aja. Ini mobilku, ada di depan pintu. Kalau aku kalah, mobilnya jadi milik kalian. Kalau aku menang, kembalikan semua yang aku kalahin, gimana? Coba kamu lihat mobilnya dulu. Dog, beneran ada Porsche di luar. Ayo kita potong kartunya. Pokoknya main 1 ronde aja, nggak usah disimpan-simpan. Ayo kita mulai. Oke, kamu yang mulai. 1 lawan 2. Bukannya ini bakal kalah, kartunya gede-gede semua. Jangan ngomong sembarangan. Maaf banget, aku dapat AAA. Wah, terima kasih banyak, Nona. Mau ngasih Porsche dari jauh-jauh? Ini beneran AAA? Ini bisa saja palsu. Kok bisa begini? Kamu curang. Kamu menang karena keahlian. Kalau aku menang, aku akan curang. Cepat kembalikan semua uangnya padaku dan mobilnya. Sudah aku katakan sebelumnya, mustahil adekku King Ran kalah. Berani muncul di wilayah Lao Tzu. Saudara-saudara, serahkan padaku. Kamu sudah keterlaluan, ya kan? Bibi, maafkan aku, maafkan aku. Nona, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Kamu beruntung hari ini. Aku yang menyelamatkanmu. Tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu di masa depan. Aku tahu, aku tahu. Kamu tahu kenapa aku menang? Karena aku curang. Bodoh tapi lucu. 10 taruhan dan 10 trik, lo tahu. Si Dog Brother itu juga curang. Hanya saja 1000 keahliannya tidak setinggi adik kucing Ran. Itulah sebabnya kita menang. Bodoh sekali kau main judi, berapapun uangmu pasti habis kalah. Aku janji nggak akan main judi lagi. Sudahlah, itu kan sudah lewat. Ambil uang hasil jerih payahmu ini. Pulanglah ke istri dan anak-anakmu. Terima kasih, Nyonya baik hati. Terima kasih, Nyonya baik hati. Kak King Ran, aku akhirnya tahu kenapa kau disebut Dewi 1000 Ilmu. Kenapa? Karena para ahli 1000 ilmu biasanya hidup dari 1000 ilmu itu. Membunuh banyak orang. Sedangkan kau dengan 1000 ilmu itu menyelamatkan banyak penjudi dari lautan penderitaan. Sejak guru mengajarkanku 1000 ilmu, dia bilang aku tak boleh cari untung darinya. Harus pakai 1000 ilmu untuk selamatkan penjudi, memberi manfaat bagi banyak orang. Dan itulah yang kulakukan. Kak King Ran memang baik. Hidupku akan terhormat kalau bisa jadi temanmu selamanya. Kalau bisa jadi suamimu, hidup cuma 30 tahun pun aku rela. Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak mau punya suami berumur pendek. Maksudmu apa? Kau setuju? Salah dengar. Aku nggak bilang apa-apa. Hei, tunggu aku.